Masih bersama saya Karina dan juga Pak Kadis di sini. Tadi sudah menceritakan berbagai potensi barangkali ya yang menyebabkan adanya kebakaran dan kita bisa menghindarinya bahkan meminimalisir resiko dari terjadinya bencana terutama bencana kebakaran. Dan salah satu hal yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Kadis juga ada relawan pemadam kebakaran. Nah, siapakah relawan pemadam kebakaran? Apakah kita bisa juga menjadi terlibat penuh dalam aksi ini gitu Pak? Ya. Bagaimana Pak? Boleh diceritakan Pak? Jadi kan kita mulai bergeser, Oke. mindsetnya, paradigmanya. Jadi kalau dulu kan memang seolah-olah kalau ada kebakaran kita tangani, Oke. tetapi kita bergeser bagaimana meningkatkan pencegahan, Oke. pencegahan agar pertama tidak terjadi kebakaran. Oke. Kedua, ketika terjadi kebakaran maka tingkat kebakarannya tidak mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Oke. Jelas kami berpikir peran serta masyarakat itu adalah hal yang paling utama. Ya, makanya kita juga berkolaborasi dengan kewilayahan untuk mengirimkan personil-personil dari kewilayahan. Oke. Kita latih dan kita jadikan menjadi relawan pemadam kebakaran. Tetapi tidak sampai di situ saja. Oke. Saya berpikir akhirnya biar bagaimana relawan-relawan ini perlu pendampingan dari dinas. Makanya saya berpikir nanti ke depan teman-teman yang senantiasa melaksanakan tugas 24 jam untuk melakukan pemadaman dan penyelamatan, saya akan libatkan di pencegahan, sosialisasi. Istilahnya tandem dengan relawan pemadam kebakaran atau mendampingi mendampingi para redguard tersebut. Jadi kan sekarang tuh kita setiap hari ada 90 orang di Kota Bandung, teman-teman dari Diskar PB yang bersiaga selama 24 jam. Setelah bersiaga, besoknya kan off lah ya istilahnya, lepas tugas. Oke. 1-2 hari. Nah, saya mintakan dari 2 hari teman-teman off tersebut untuk dapat melakukan pendampingan kepada relawan pemadam kebakaran. Tadi bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat untuk mencegah atau untuk meminimalisir dari dampak kebakaran, untuk menghindari potensi-potensi terjadinya kebakaran. Dan apabila terjadi kebakaran, kan kadang-kadang panik. Panik betul. Tidak Lupa. tahu harus apa yang dilakukan. Itu. Nah, minimal segera telepon 022 113 gitu kan. 022 113 itu adalah layanan akses yang bisa kita akses saat ada kedaruratan kebakaran barangkali ya Pak ya. Tadi sudah disebutkan Redcar ya Pak ya namanya. Relawan pemadam kebakaran. Relawan pemadam kebakaran. Siapa saja sih yang bisa bergabung di dalamnya Pak? Ya, sekarang rekrutmennya diusulkan oleh kelurahan masing-masing. Karena nanti wilayah tugasnya juga sama di kelurahan atau kecamatan tersebut. Nah, makanya tadi saya berpikir akan saya bentuk juga teman-teman yang mengaping, mendampingi. Saya berpikir sih apa mau Agni saja lah gitu ya. Karena kenapa? Kita kan pelayan masyarakat. Pamong itu kan misalnya pelayan masyarakat. Nah, ini kami selaku Diskar PB Kota Bandung yang melayani masyarakat sesuai dengan tupoksi kami. Pengampu 2 suburusan, kebencanaan dan kebakaran. Tadi di kebakaran pun tidak hanya kebakaran tetapi ada penyelamatan, human rescue dan animal rescue. Oke, ini menarik juga ya bahwa kita juga bisa setidaknya memberikan kontribusi terhadap lingkungan juga dan juga terhadap Kota Bandung yang kemudian kita bisa dimulai dari rumah dan juga memberikan informasi-informasi atau yang sesuai dengan pembahasan kita pada hari ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Tadi salah satunya sudah dijelaskan potensi-potensi yang ada di rumah apa saja, lalu kemudian diedukasi oleh relawan pemadam kebakaran itu tadi sendiri. Jadi jelas bahwa ini diberikan pendampingan dan juga tugasnya nanti seperti apa Pak? Ya, jadi memang kan sekarang 2 minggu yang lalu terakhir dilaksanakan Diklat dan Bimtek terkait dengan relawan kebakaran. Tadi memang kita juga sudah petakan, sudah kelompokkan mana yang bertugas melakukan sosialisasi atau penyuluhan. Mana ketika terjadi kebakaran gitu kan. Nah, intinya sih mereka memang penekanannya adalah memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan antisipasi terjadinya bencana atau kebakaran. Itu intinya. Dan nanti mungkin ada beberapa kelompok atau personil yang memang dikasih
eh, pemahaman lebih terkait dengan bagaimana menangani apabila terjadi kebakaran. Dan kami pun mencoba untuk sedikit melibatkan ketika TPA Sarimukti sekarang sedang penanganan, tetapi tidak untuk bertempur, tetapi mereka memahami kebakaran seperti ini. Bagaimana menjaga sumber air supaya tetap stabil. Minimal ada pengenalan kepada red car gitu kan. Mudah-mudahan sih tidak ada kejadian besar di Kota Bandung karena itu kan di Kabupaten Bandung Barat. Amin, karena masih menjadi PR. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Kadis ini mengenai kejadian TPA Sarimukti beberapa waktu lalu. Ini terjadi kebakaran dan kabarnya sudah lebih dari 10 hari ini belum berhasil sampai total dipadamkannya. Tentu saja ini menjadi PR kita semua barangkali ya, dan juga jadi evaluasi kita semua barangkali ya Pak ya. Nah, dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung, kejadiannya TPA Sarimukti itu di Kabupaten Bandung Barat. Betul. Nah, seperti apa perannya Pak? Jadi alhamdulillah yang saya rasakan di Damkar tuh ikatannya, komunikasinya kuat. Apalagi kami ada kerjasama antar perbatasan. Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat gitu kan, sama Kota Bandung. Apalagi kan 4 wilayah tersebut termasuk yang membuang sampah ke TPA Sarimukti. Jelas pasti kami sangat maksimal mengupayakan sesuai dengan SOP karena memang ini sudah menjadi kedaruratan. Jelas harus ada insiden komandernya, yaitu jelas Kabupaten Bandung Barat sendiri. Dan Diskar PB Kota Bandung setiap hari mengirimkan minimal 2 unit kendaraan berserta 2 regu pemadaman. Dan alhamdulillah kemarin juga mendapat bantuan dari BNPB untuk melaksanakan waterbombing, ya pemadaman melalui helikopter karena memang itu saya datang sendiri, luas wilayahnya luar biasa di atas 25 hektar dan ada tumpukan sampah sampai dengan 50 meter. Itu jelas kan, belum di bawahnya ada gas metan, metana. Sehingga makin sulit ya Makin sulit pemadamannya. Jadi ketika misalkan sampai tengah malam padam, tahu-tahu pagi-pagi muncul titik api baru lagi. Dan itu masih dalam upaya pemadaman begitu ya, yang dilakukan kerjasama antara semua unit pemadam kebakaran, termasuk pemadam kebakaran Kota Bandung begitu ya Pak ya, semuanya kerjasama dan solid. Dan tadi informasinya juga bahwa komunikasi di setiap dinas pemadam kebakaran itu semua baik ya Pak ya. Dan dampaknya bukan hanya asap saja barangkali ya, ini sampah di sekitarnya juga jadi tidak bisa ke sana gitu ya. Targetnya inginnya seperti apa Pak nanti, lalu kemudian apa yang bisa diambil dari kejadian ini, pelajaran apa yang bisa diambil, lalu yang ingin disampaikan ke pemirsa Bandung TV dan masyarakat Kota Bandung seperti apa Pak? Jadi memang kan kalau target penanganan jelas kita berharap semuanya menginginkan segera selesai. Dan saya juga termasuk yang cukup agresif berkomunikasi dengan jajaran KBB karena ya kita tahu diri bahwa Kota Bandung kalau tidak salah 1.200 ton per hari penyumbang terbanyak juga. Nah jelas tadi bagaimana peran-peran masyarakat, peran-peran red car, peran-peran teman-teman di instansi masing-masing, di Pemda masing-masing, bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat tadi potensi-potensi yang akan menjadi sumber kebencanaan khususnya kebakaran. Tadi terus ketika terjadi ya panik pasti, tapi ada seseorang yang bisa menghubungi OPD yang memang menangani, dalam hal ini jelas Diskar PB kalau di Kota Bandung. Dan ya saya juga menghimbau kepada masyarakat, ya kalau misalkan tadi sudah beraktivitas memasak, jangan lupa cek dan dicek alat masaknya sudah betul-betul dalam kondisi tidak aktif. Dan kelistrikan pun diupayakan kalau memang sudah cukup lama dianggap aus, itu bisa diganti lah. Dan mudah-mudahan ya lah di tiap rumah berupaya untuk mengadakan membeli juga apar gitu kan, minimal apar lah. Karena memang kami juga tetap pemerintah Kota Bandung melalui Diskar PB Kota Bandung mencoba menyediakan tadi sprinkler warga untuk mengurangi dampak dari kebakaran. Nah itu dia tujuan utama adalah mengurangi dampak dari kebakaran, terutama juga paling bisa kita hindari adalah penyebab terjadinya kebakaran dari hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah. Dan kembali lagi
sudah kita bersama-sama bincang-bincang mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran bersama Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, yang tentu saja ini juga selalu mendampingi Redcar. Kalau kalau Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung dan yang lainnya juga ini mempunyai tagline pantang pulang sebelum api padam. Ya, gitu ya. Lalu Redcar juga katanya punya tagline juga ya, Pak. Pantang pulang sebelum masyarakat paham. Masyarakat paham. Nah, melalui pemahaman tersebut, Pak, ini barangkali informasi untuk kita semua juga. Apa sih yang harus kita lakukan pertama kali saat ada tadi di rumah mungkin ada kedaruratan seperti kebakaran. Tadi salah satunya adalah harus tahu hotline yang bisa kita hubungi, lalu kemudian minimal ada APAR. Nah, kepanikan-kepanikan tersebut ini mungkin akan kita bisa minimalisir kalau kita tahu ilmunya, begitu ya, Pak ya? Nah, boleh barangkali Pak di-share kembali ilmu apa saja sih yang biar kita tidak panik nih saat ada kedaruratan di rumah gitu? Iya, kalau misalkan memang ada kedaruratan ya tetap ya manusiawi ya, pasti panik lah. Tapi ya kami mencoba istilahnya terus secara masif memberikan pemahaman ya minimal tadi ketika terjadi kedaruratan naluri manusia juga pasti mencoba untuk menyelesaikannya. Saya lihat kan masyarakat kadang-kadang ketika terjadi kebakaran bahu-membahu, bawa ember dan lain-lain. Cuman kadang-kadang ada juga yang lupa kenapa tidak segera juga menghubungi kami. Nah, nanti ketika adanya pamong agni, ketika adanya Redcar yang lebih efektif lagi, nanti kan relawan-relawan ini yang istilahnya melaksanakan tugasnya baik dari sisi penanganan ataupun menghubungi Diskar PB Kota Bandung. Mereka juga bisa mengukur ini perlu nggak sampai ke menghubungi kantor Diskar PB Kota Bandung atau insya Allah selesai oleh mereka. Nah, kategorinya untuk membedakan bahwa kayaknya ini bisa nih diselesaikan sama sendiri atau kayaknya ini harus sudah menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran. Membedakannya bagaimana? Nah, itu kan nanti terlihat dari kejadiannya kan, mungkin di situ juga jelas terlihat kejadiannya seperti apa dan jumlah dari Redcar yang tersedia juga seperti apa, kemampuan dari Redcar tersebut serta fasilitas yang tersedia. Insya Allah mereka paham. Oke, baik. Kita pasti masih banyak pertanyaan nih Pak ya. Saya juga buat bekal di rumah juga barangkali ya, pemirsa Bandung TV di rumah juga untuk bekal di rumah untuk kemudian bisa menghindari bencana kebakaran ataupun kalau terjadi, tapi amit-amit jangan sampai. Kita tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kami akan kembali berbincang lagi, tapi setelah yang satu ini ya.